Karena biaya impor yang mahal, mereka memutuskan untuk memproduksi sendiri. Untuk memastikan masyarakat Pakistan dapat menggunakan baterai timbal asam yang ekonomis dan terjangkau, para pengrajin Pakistan mengimpor beberapa peralatan bekas dari luar negeri. Meskipun peralatan ini sudah tua, baterai timbal asam yang dihasilkan sangat tahan lama, bahkan memenuhi standar ekspor. Bahan baku pembuatan baterai ini adalah timbal. Para pekerja dengan hati-hati memasukkan timbal ke dalam tungku pelebur. Dengan pengaturan suhu yang presisi, timbal mencair menjadi cairan. Dalam proses ini, kotoran mengapung ke permukaan karena suhu yang meningkat, sehingga menghasilkan timbal cair berkualitas tinggi. Cairan timbal ini kemudian dialirkan melalui pipa ke mesin pencetak. Mesin ini berputar dengan kecepatan stabil, menuangkan timbal cair ke cetakan, yang kemudian mengeras menjadi balok timbal standar setelah mendingin. Balok-balok timbal tersebut dimasukkan ke dalam penghancur berkecepatan tinggi untuk dihaluskan menjadi bubuk. Bubuk timbal ini menjadi bahan utama pembuatan papan elektroda. Sementara itu, cairan timbal juga dialirkan ke mesin pencetak pelat elektroda. Mesin ini bekerja dengan efisiensi tinggi, menghasilkan 2 pelat elektroda setiap detik. Dibandingkan dengan metode pengecoran manual, proses ini jauh lebih cepat dan menghasilkan produk yang lebih andal. Pelat elektroda yang selesai dibuat ditata rapi oleh pekerja dan disiapkan untuk proses selanjutnya. Proses ini hampir sepenuhnya otomatis, dengan pekerja hanya membantu jika diperlukan. Pelat elektroda kemudian dimasukkan ke mesin pelapis, di mana mereka dilapisi dengan pasta timbal. Pasta ini terbuat dari bubuk timbal, asam sulfat encer, dan bahan perekat. Setelah dilapisi, pelat dipanaskan secara fisik untuk menghilangkan kelembapan berlebih. Kemudian diletakkan di rak pengering untuk dijemur secara alami. Pelat elektroda kering dimasukkan ke dalam sel baterai, diisi dengan asam sulfat encer, dan diaktifkan melalui proses pengisian awal. Proses ini mengoksidasi lapisan timbal pada pelat negatif dan mereduksi timbal oksida pada pelat positif menjadi timbal murni, sehingga baterai memiliki kapasitas penyimpanan energi yang cukup saat baru dibeli. Warna pelat berubah dari kuning menjadi hitam setelah proses oksidasi, dan pelat tersebut kembali dijemur untuk menghilangkan kelembapan yang tersisa. Di sisi lain, para pekerja memproduksi sekat isolasi untuk mencegah hubungan pendek antara pelat elektroda. Sekat ini dibuat dari bahan polietilena dan serat kaca yang memiliki isolasi listrik yang baik dan struktur berpori. Mesin memotong sekat menjadi ukuran standar sebelum digunakan. Dalam ruang perakitan, sekat isolasi ditempatkan di antara pelat elektroda dengan posisi yang tepat. Pelat positif dan negatif disusun secara bergantian, dengan setiap 18 pelat membentuk satu unit yang menghasilkan 2 baterai. Unit-unit tersebut kemudian dilas menggunakan mesin las, memastikan semua pelat sejajar. Setelah itu, pelat-pelat tersebut disambungkan dengan batang penghubung, menghasilkan baterai lengkap yang siap dimasukkan ke dalam kotak baterai. Meskipun skala pabrik kecil, mereka memiliki sistem konveyor yang efisien dan prosedur kontrol kualitas yang ketat. Setiap baterai yang dirakit diperiksa secara manual sebelum dilas menjadi satu rangkaian 12 volt. Proses penutupan baterai dilakukan oleh mesin yang memanaskan tutup dan bagian atas kotak untuk memastikan segel yang rapat. Terminal baterai dibuat dengan cetakan khusus untuk mencegah deformasi. Setelah itu, baterai diuji tekanan untuk memastikan kedap udara, lalu diberi label pabrik, dan diisi dengan asam sulfat encer dalam proporsi tertentu. Pada tahap ini, baterai timbal asam 12 volt standar sudah selesai diproduksi. Proses diakhiri dengan pengemasan oleh pekerja yang berpengalaman. Menurut Anda, berapa harga yang pantas untuk baterai timbal asam seperti ini? Jangan lupa follow,